Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fajar Andrianto. Saya merupakan mahasiswa Magister Manajemen UC Online Universitas Ciputra Surabaya. Dalam sesi kali ini saya akan mempresentasikan terkait tugas AFL 2 saya, eh, Entrepreneur Project 1 terkait bisnis model Canvas. Saya adalah seorang senior manager di perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia, di mana tugas dan tanggung jawab saya adalah memastikan proses operasional aktivitas IT dikerjakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan perusahaan. Saya telah berkecimpung selama 3 tahun untuk dipercaya melakukan review terhadap seluruh SOP IT, khususnya di Departemen IT yang secara operasional bersentuhan langsung dengan bisnis dan memastikan operasional berjalan sesuai dengan bisnis yang dijalankan. Background pekerjaan sebelumnya adalah saya seorang programmer aplikasi, kemudian saya pernah menjadi sistem analis and design, serta bisnis analis khusus untuk IT, yang kurang lebih 5 tahun lamanya saya berkecimpung di dunia tersebut. Sebelum kita memulai penjelasan terkait tugas bisnis model Canvas kali ini, mari kita lihat video berikut ini. Semua hal berangkat dari sebuah awal. Begitupun kami menjadi pionir, memutar roda penggerak bangsa dan terus melaju. Kami hadir seperti sebuah keluarga. Dan terus fokus membangun perekonomian negeri. Menjadi yang terdepan, mewujudkan mimpi-mimpi besar. Dari atas awan kami terus bergerak dan berinovasi, melihat negeri ini tumbuh dan berkembang. Inilah kami yang tak akan pernah berhenti, mengantarkan Indonesia ke puncak kejayaan. Karena dimanapun dan kapanpun, kami selalu hadir melayani dengan setulus hati. Ya, setelah kita melihat video yang sudah diputarkan tadi, saya akan mengangkat terkait perusahaan tempat saya bekerja adalah PT Bank Rakyat Indonesia, di mana dalam seluruh aktivitas pengembangan IT, kita mencoba untuk menggambarkan gitu ya dari sisi bisnis model Canvas. Dari bagian bisnis model Canvas yang sudah saya deskripsikan di sini, terdiri dari beberapa elemen ya. Yang pertama adalah dari sisi kiri ada key partners gitu, kemudian ada key activities, key resource, sampai cost structure ya. Ini masuk dalam bisnis model Canvas backstage. Di tengah-tengah ada value proposition. Kemudian di sisi kanan saya ada customer relationship, kemudian ada channels, ada customer segment, serta revenue stream. Ini masuk dalam sisi front stage. Kemudian di bawah ada namanya social and environment cost dan social and environment benefit, di mana nanti saya akan menjelaskan untuk masing-masing poin setelah slide berikut. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, bahwa ada dua bagian ya, backstage dan front stage, di mana backstage ini menggambarkan terkait bagaimana cara meramu produk atau jasa untuk nantinya akan dijual ke konsumen. Kemudian dari sisi front stage, di sini ada bagaimana cara menjual produk atau jasa dan bertemu dengan konsumen.
Kemudian terkait BMC front stage di sini terdiri dari 5 ya. Yang pertama adalah value proposition, di mana ya value proposition dari PT Bank Rakyat Indonesia yang pertama terkait inclusive financial services, di mana di sini menyediakan beragam layanan keuangan yang mencakup tabungan, pinjaman, dan investasi untuk beberapa lapisan masyarakat. Kemudian ada accessibility, memberikan kemudahan akses melalui jaringan kantor cabang ATM dan layanan perbankan digital. Kemudian ada customer centric, di sini untuk menawarkan solusi keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Kemudian ada dari sisi customer relationship, di sini terkait personalized service, memberikan layanan personal dan terpercaya melalui karyawan bank yang terlatih. Kemudian ada education and assistant, menyediakan edukasi dan bimbingan kepada pelanggan mengenai produk dan layanan perbankan. Kemudian ada digital engagement, mendorong interaksi positif melalui platform digital dengan menyediakan konten informatif dan transaksi yang mudah. Kemudian di sini ada customer segment. Yang pertama pastinya adalah micro, small, and medium enterprises, atau biasa disebut kita UMKM, unit mikro, kecil, dan menengah. Kemudian ada individual and families, ya, perorangan. Kemudian ada agriculture sector. Ini fokus kepada produk layanan untuk sektor pertanian dan peternakan. Kemudian dari tersebut ada channel, ya. Poin channel ini BRI menyediakan ada onset, ya, berupa branch network, kemudian ada ATM service. Selain onset ada online, ya, digital banking platform dan customer service centers. Kemudian untuk dari sisi revenue stream, PT Bank Rakyat Indonesia mengandalkan dari sisi interest income-nya, kemudian dari fee-based income maupun cross-selling and partnership. Untuk detail penggambaran masing-masing poin akan saya jelaskan di slide berikutnya. Terkait value proposition yang sudah saya jelaskan tadi di awal, jadi ada 3 ya. Ada inclusive financial services, kemudian accessibility maupun customer centric solution, di mana inclusive financial services tadi menyediakan berbagai layanan keuangan yang mencakup tabungan, pinjaman, investasi untuk berbagai lapisan masyarakat. Kemudian accessibility memberikan kemudahan akses melalui jaringan kantor cabang, ATM, dan layanan perbankan digital. Kemudian customer centric solution, ini menawarkan solusi keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Nah, BRI sudah menerapkan berbagai channel, ya, berbagai channel untuk meningkatkan value proposition ketiga poin ini. Dibuktikan dengan jenis layanan-layanan yang ditawarkan di website resmi BRI, ya, baik itu untuk dari sisi simpanan, pinjaman, layanan perbankan, investasi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk channel. Nah, channel ini BRI terdiri dari online, offline, dan online. Offline yang pertama adalah branch network. Jadi menyediakan lebih dari 8.000 kantor cabang, ya. Kemudian ada ATM services, menyediakan lebih dari 20.000 lebih layanan ATM. Kemudian ada digital banking platform dengan menawarkan layanan perbankan melalui aplikasi perbankan online yang bisa diakses dari manapun dan kapanpun. Kemudian customer service center. Jadi BRI menyediakan layanan pelanggan yang responsif, cepat melalui pusat layanan pelanggan telepon maupun online. Untuk customer segment, BRI mempunyai fokus kepada 3 customer segment. Yang pertama adalah UMKM, di mana di sini menyasar kepada pelanggan dari segmen usaha mikro, kecil, menengah, dengan layanan kredit mikro dan solusi keuangan yang sesuai. Kemudian dari individual and families, dari model perorangan gitu ya, dan keluarga. Kemudian agricultural sector menyediakan produk dan layanan khusus untuk mendukung sektor pertanian dan peternakan. Untuk customer relationship, BRI menyediakan personal services, kemudian educational and assistant, dan digital engagement. Di mana untuk personalized service memberikan layanan personal dan terpercaya melalui karyawan bank yang terlatih, yang terdiri dari lebih dari 80.000 karyawan yang
membantu dari sisi pelayanan kepada nasabah ya selama 7 kali 24 jam. Kemudian menyediakan edukasi dan bimbingan kepada pelanggan mengenai produk dan layanan perbankan. Jadi dengan memberikan flyer-flyer, iklan-iklan yang tujuannya adalah untuk mengedukasi dan memberikan bimbingan kepada pelanggan. Kemudian digital engagement untuk mendorong interaksi positif melalui platform digital dengan menyediakan konten informasi dan transaksi yang mudah melalui berbagai channel BRI. Baik itu ada yang di YouTube, ada di media sosial maupun di website official resmi BRI. Untuk revenue stream-nya, BRI mengandalkan 3 poin ya dari interest income, di mana interest income ini terdiri dari loan interest dan deposit interest. Loan interest ini pendapatan dari bunga ya, dari sisi pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Kemudian deposit interest, pendapatan dari bunga yang diterima dari investasi pada instrumen keuangan. Kedua, fee-based income. Jadi pendapatan dari BRI fokus juga kepada fee layanan channel design dan layanan kredit. Kemudian cross-selling and partnership, di mana cross-selling commission dan partnership revenues. Di mana cross-selling commission ini pendapatan dari penjualan produk atau layanan tambahan kepada nasabah. Sedangkan untuk partnership revenue, pendapatan dari kemitraan dengan pihak ketiga seperti program afiliasi atau co-branding dengan mitra bisnis. Kemudian sesi selanjutnya akan dijelaskan terkait backstage-nya ya, teman-teman. Kemudian saya akan menjelaskan terkait BMC dari sisi backstage, di mana yang pertama adalah key partners. Key partners dari PT Bank Rakyat Indonesia yang pertama adalah Badan Regulasi yang terdiri dari Bank Indonesia sebagai regulator utama perbankan, kemudian dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian BUMN. Kemudian key partner yang selanjutnya adalah penyedia teknologi, di mana BRI bermitra dengan perusahaan IT untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem seperti vendor IT corrective and preventive maintenance suatu perangkat, kemudian vendor IT penyedia layanan data center, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah klien korporat, di mana kemitraan terhadap layanan perbankan bisnis mencakup kementerian terkait, kemudian perusahaan lokal maupun multinasional, serta perusahaan BUMN. Dan yang keempat, key partner selanjutnya adalah UMKM, di mana BRI berkolaborasi untuk mendukung dan mengembangkan sektor UMKM seperti koperasi, pedagang pasar, pedagang perorangan, maupun pedagang kecil lain yang tergabung dan masuk dalam kategori unit mikro kecil dan menengah. Kemudian key activities dari PT Bank Rakyat Indonesia ada 4. Yang pertama adalah usaha perbankan inti, di mana BRI menyediakan layanan manajemen akun nasabah, kemudian pemrosesan transaksi, baik itu transaksi finansial, transaksi pinjaman, transaksi deposit, kemudian pencairan pinjaman, layanan remiten maupun internasional. Kemudian yang kedua, manajemen risiko, di mana BRI sangat bergantung kepada risiko gitu ya terhadap bisnisnya. Di sini terkait penilaian risiko kredit, deteksi penipuan maupun dari sisi kepatuhan. Kemudian aktivitas yang ketiga adalah layanan pelanggan, di mana penyesuaian pertanyaan, kemudian adanya penanganan keluhan, edukasi pelanggan, dan sebagainya akan dilayani oleh Bank Rakyat Indonesia. Kemudian yang keempat terkait inovasi. Di sini BRI melakukan integrasi dengan fintech, bekerjasama dengan fintech terkait ya untuk sama-sama bertumbuh. Kemudian solusi perbankan digital maupun optimasi proses bisnis. Untuk key resource terdapat 4 key resource utama dari PT BRI. Yang pertama adalah sumber daya manusia pastinya, yang terdiri dari profesional perbankan terampil,
perwakilan layanan pelanggan, kemudian advance dari sisi keuangan. Kemudian yang kedua, sumber daya teknologi. BRI didukung oleh sistem perbankan yang terdiri dari infrastruktur TEI, kemudian platform digitalnya. Kemudian untuk sumber daya fisik di BRI didukung oleh unit kerja ya yang terdiri dari lebih dari 8.000. Kemudian ada e-channel ya, baik itu ATM, kios, infrastruktur keamanan yang tersebar baik di pusat ya, di pusat head office BRI maupun di branch office di seluruh Indonesia. Kemudian yang terakhir terkait sumber daya keuangan. Di sini berupa cadangan modal, kemudian sumber pendanaan maupun likuiditas. Nah, ini adalah 4 poin dari key resource yang dimiliki oleh BRI. Untuk cost structure-nya, BRI mengandalkan ada 5 cost structure. Yang pertama adalah biaya operasional, di mana biaya operasional ini terdiri dari gaji karyawan, kemudian pemeliharaan teknologi, sewa infrastruktur fisik, dan lain sebagainya. Kemudian biaya kepatuhan, di mana biaya ini dibutuhkan dalam hal mengcover hal-hal yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap regulasi. Kemudian ada biaya pemasaran dan promisi. Di sini terkait dengan mempromosikan layanan dari produk-produk yang ditawarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia. Yang keempat adalah biaya manajemen risiko, di mana terdiri dari investasi dalam teknologi dan proses untuk mengelola risiko keuangan. Dan yang terakhir adalah biaya inovasi, pengeluaran untuk riset, dan pengembangan untuk kemajuan teknologi di BRI. Untuk point social and environment cost, di sini ada 2 poin ya. Yang pertama adalah dampak pada komunitas dan dampak terhadap lingkungan. Di mana dampak pada komunitas biaya yang terkait dengan program tanggung jawab sosial, pengembangan masyarakat, dan filantropi. Kemudian ada dampak lingkungan, biaya terkait dengan inisiatif ramah lingkungan, praktek berkelanjutan, dan kepatuhan lingkungan. Diterapkan BRI melalui BRI Peduli, kemudian BRI melakukan launching program bersama BRI Menanam, dan lain sebagainya. Untuk social impact and environment benefit, ada 3 poin. Yang pertama ada inklusi keuangan, menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat yang tidak memiliki akses atau minim akses ke sistem perbankan. Yang kedua, pendidikan dan pemberdayaan, inisiatif sosial untuk literasi keuangan dan pemberdayaan. Dan yang ketiga adalah keberlanjutan lingkungan, inisiatif untuk mengurangi jejak karbon, mendorong praktik ramah lingkungan, dan investasi dalam teknologi berkelanjutan. Hal ini dibuktikan ya ada sinergi BRI dengan Syngenta Indonesia untuk pendukung pembiayaan pertanian, kolaborasi dengan Syngenta Indonesia melalui Centrigo Farming Ecosystem. Ini adalah poin PMC terkait social environment cost dan social impact environmental benefit. Mungkin itu pemaparan yang bisa saya sampaikan terkait tugas Entrepreneur Project 1 untuk pembahasan bisnis model Canvas yang saya angkat melalui perusahaan tempat saya bekerja, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia. Terima kasih.